Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiorini Okviana dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong. Nomor absen 31 dan berdirinya saya di sini. Saya akan mempresentasikan tentang bakteri, seperti pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri, bentuk dan ukuran bakteri, cara bereproduksi bakteri, dan lain-lain. Pertama, pengertian bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tongkat atau batang, bersel satu dan tidak berklorofil. Sedangkan bakteri menurut istilah yaitu organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bentuk-bentuk bakteri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bentuk batang atau silinder atau biasa disebut basil. Bentuk basil dibedakan menjadi 3. A. Basil tunggal, B. Diplobasil, dan C. Streptobasil. 2. Bentuk bulat atau biasa disebut kokus. Kokus dapat dibedakan menjadi 5. A. Monokokus, B. Diplococcus, C. Sarcina, D. Streptococcus, dan E. Staphylococcus. Yang ketiga, bentuk spiral atau biasa disebut spirilium. Spirilium dapat dibedakan menjadi 3. A. Spiral, B. vibrio atau bentuk koma, C. spirosera. Struktur bakteri. Ini adalah contoh gambar atau ilustrasi dari struktur bakteri. Ini adalah gambar kapsul dari bakteri. Di dalam kapsul terdapat dinding sel yang berfungsi untuk melindungi struktur bakteri yang ada di dalamnya. Serta di dalam dinding sel terdapat membran plasma. Dan di bagian terluar kita dapat melihat yang berbentuk seperti bulu yang pendek disebut fimbriae, serta ekor pada bakteri disebut flagella. Dan di bagian dalam dari struktur bakteri terdapat sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan, serta di dalam sitoplasma terdapat bintik berwarna biru bentuk lingkaran yang dinamakan inklusi, dan di bagian tengah dinamakan area nuklear, serta di sini terdapat plasmid. Dan kita dapat melihat bahwa di dalam sitoplasma, di dalam cairan ini terdapat bintik-bintik kecil-kecil hitam yang banyak yang berwarna coklat ataupun hitam, dinamakan ribosom. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vegetatif dengan pembelahan biner, yaitu sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya. Yang kedua, generatif dengan rekombinasi genetik. Artinya, pemindahan secara langsung DNA di antara 2 sel. Reproduksi generatif dengan rekombinasi genetik dapat dibedakan menjadi 3. A. Transformasi. Artinya, dari sel bakteri yang satu ke bakteri yang lain. B. Transduksi dengan perantara virus. C. Konjugasi, yaitu adanya kontak secara langsung. Saya akan perlihatkan
ilustrasi atau contoh gambar dari reproduksi bakteri. Ini adalah contoh gambar dari pembelahan biner. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dari reproduksi generatif dengan rekombinasi genetik. Ini adalah transformasi. Lalu, ini adalah transduksi. Dan yang ketiga, ini adalah konjugasi. Contoh-contoh bakteri. Contoh bakteri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bakteri baik, dan yang kedua, bakteri jahat. Contoh-contoh dari bakteri baik. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus. Yang kedua, Lactobacillus casei. Yang ketiga, Bifidobacterium. Yang keempat, bakteri E. coli. Sedangkan contoh-contoh dari bakteri jahat. Pertama, Streptococcus. Kedua, Trypanosoma cruzi. Ketiga, Salmonella. Keempat, Campylobacter jejuni dan Campylobacter coli. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.